Dalah, Thailand tak kira suhu ternyata cupu. Tak kira menang ternyata curang. Apa karena takut kalah saing sama Indonesia? Dan fakta ini sangat mencengangkan. Yuk kita bongkar. SEA Games 2025 di Thailand lagi ramai dibahas netizen. Bukan soal prestasi, tapi dugaan kecurangan tuan rumah. Beberapa pertandingan dinilai janggal, keputusan wasit dipertanyakan, aturan dianggap berubah-ubah, dan negara tamu merasa dirugikan. Netizen bertanya, ini kompetisi olahraga atau keuntungan tuan rumah? Sampai sekarang belum ada keputusan resmi soal kecurangan. Tapi satu hal jelas. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi. Ini semua dicurangi nih. Ini semua atlet Indonesia dicurangi. Dicurangi semua nih. Kita masukin penjara dan tidak boleh mewasit semua. Ini apel nih dicurangi juga, tidak ada jamin nilainya. Ketika Thailand menang, tapi sportivitas tumbang, mari kita luruskan dari awal. Ini bukan soal iri, bukan juga soal Indonesia kalah lalu ngambek. Ini soal akal sehat. Karena kalau kemenangan dibangun di atas keputusan wasit yang berat sebelah, intervensi aparat, pengaturan cabang, dan tekanan non-teknis, maka jangan sebut itu prestasi. Itu manipulasi berjubah medali. SEA Games 2025 di Thailand sejak awal sudah terasa aneh. Bukan aneh lucu, tapi aneh yang bikin kening berkerut dan dada panas. Thailand melesat sendirian di klasemen, bukan unggul tipis. Bukan kejar-kejaran sehat, tapi sendirian, jauh di depan, seperti lomba yang pesertanya cuma satu. Sekitar 160 medali emas. 160. Angka yang bukan cuma besar, tapi terlalu sempurna untuk dipercaya. Dan disinilah masalahnya, terlalu banyak kejanggalan yang berpola. Konsisten, dan selalu menguntungkan tuan rumah. Kalau cuma sekali, mungkin kebetulan. Kalau 2 kali masih bisa debat, tapi kalau hampir setiap hari di banyak cabang dengan pola yang sama, itu bukan nasib. Itu sistem. Menang besar, tapi kenapa banyak yang diam-diam geram? Indonesia datang ke SEA Games ini dengan cara yang benar. Latihan panjang, seleksi ketat, target realistis, dan yang paling penting, niat bertanding secara fair. Hasilnya, Indonesia tidak buruk, konsisten, kompetitif. 62 emas, 72 perak, 72 perunggu. Tapi jarak dengan Thailand seperti sengaja diciptakan terlalu lebar. Seolah-olah dari awal sudah ada skenario. Tuan rumah harus jauh di atas, titik. Masalahnya, dominasi Thailand tidak berdiri di ruang hampa. Ia berdiri di atas cerita-cerita pahit dari arena pertandingan. Cerita tentang atlet yang merasa sudah menang, tapi diputus kalah. Cerita tentang poin yang berubah misterius. Cerita tentang wasit yang tuli pada protes, tapi tajam menghukum lawan tuan rumah. Dan puncaknya, cerita yang membuat semua orang tercengang. Manajer tim Indonesia diusir oleh polisi Thailand. Bukan ditegur, bukan diperingatkan, tapi diusir keluar negara. Ini SEA Games atau razia keamanan? Kickboxing, saat ring berubah jadi panggung ketidakadilan. Kita mulai dari kickboxing. Cabang yang seharusnya paling jujur, 2 atlet, 1 ring, pukulannya nyata, keringatnya asli. Tapi bahkan di sini, aroma busuk tercium. Atlet kickboxing Indonesia sudah merasa tidak beres sejak ronde awal. Serangan masuk bersih, tak dihitung. Kena jelas, dianggap angin lalu. Sebaliknya, pukulan tuan rumah yang setengah matang, nilainya melonjak. Dan di semifinal, semuanya pecah. Bukan kalah karena KO, bukan kalah karena stamina habis, tapi kalah karena keputusan yang terasa sudah disiapkan. Ini bukan sekadar perasaan atlet yang kecewa, karena setelah itu yang terjadi lebih gila lagi. Rosi Nurasjati, manajer tim kickboxing Indonesia, datang bukan membawa senjata, bukan provokator, bukan pembuat onar, tugasnya cuma satu, mendampingi atlet Indonesia. Tapi yang ia terima, pengawalan polisi bersenjata, diperintahkan meninggalkan arena. Lalu, ini yang paling gila, dipaksa pulang ke Indonesia, seolah-olah ia ancaman negara. Bayangkan, di ajang olahraga internasional, ofisial tamu diperlakukan seperti kriminal, tanpa penjelasan terbuka, tanpa transparansi, tanpa rasa hormat. Kalau ini bukan intimidasi, lalu apa? Pesannya jelas, jangan banyak protes, atau kami punya kuasa. Ini bukan lagi soal olahraga, ini politik kekuasaan di atas arena. Thailand sebagai tuan rumah. Keuntungan atau kekuasaan? Mari jujur,
Menjadi tuan rumah memang selalu punya keuntungan. Indonesia 2011 juara umum, Malaysia 2017 juara umum, Filipina 2019 juara umum, Vietnam 2021 juara umum. Pola lama, semua tahu, tapi ada garis tipis antara keuntungan tuan rumah dan penyalahgunaan kuasa tuan rumah. Thailand 2025 tampaknya melompat jauh melewati garis itu. Jumlah cabang diatur, nomor dipilih sesuai kekuatan sendiri, kuota atlet dimaksimalkan, cabang unggulan diperbanyak, cabang yang menguntungkan lawan dikurangi. Atletik, kano, jiu-jitsu, ladang emas dibuka selebar-lebarnya. Secara administratif, sah. Secara moral, mulai dipertanyakan. Dan ketika keunggulan administratif itu ditambah dengan wasit kontroversial, tekanan keamanan, dan pengusiran ofisial, itu bukan lagi strategi, itu rekayasa sistemik. Medali banyak tidak sama dengan martabat Thailand boleh saja berdiri di puncak klasemen, boleh foto dengan medali segunung, boleh selebrasi berhari-hari, tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka bungkam. Keraguan publik. Medali emas bisa berkilau, tapi kecurigaan lebih terang. Juara sejati menang karena kualitas, bukan karena wasit takut, bukan karena lawan ditekan, bukan karena ofisial diusir. Kalau memang hebat, kenapa harus alergi kritik? Kalau memang unggul, kenapa harus memakai aparat? Prestasi sejati tidak butuh pengawalan senjata. Mari kita berhenti pura-pura naif. Dalam olahraga, kebetulan itu jarang konsisten. Yang konsisten itu biasanya disengaja. Di SEA Games 2025, pola kejanggalan muncul lintas cabang, bukan 1-2 kasus. Kickboxing hanya pintu masuk. Setelah itu, ceritanya menjalar kemana-mana. Cabang bela diri, ribut. Penilaian abu-abu selalu condong ke satu arah. Cabang yang berbasis subjektivitas, poin, juri, interpretasi. Thailand hampir selalu lebih unggul di akhir. Aneh? Iya. Tapi lebih aneh lagi kalau kita pura-pura tidak melihat polanya. Atlet Indonesia unggul teknik, kalah poin, unggul serangan, kalah penilaian, unggul momentum, tiba-tiba pelanggaran kecil dibesar-besarkan. Dan lucunya, pelanggaran serupa dari atlet tuan rumah lewat begitu saja, seolah-olah aturan punya paspor. Kalau ini bukan bias sistemik, lalu apa? Wasit, penegak aturan atau alat kekuasaan. Dalam olahraga modern, wasit itu suci, netral, tidak berpihak, itu idealnya. Tapi di Thailand 2025 terlalu banyak momen di mana wasit terlihat bukan pemimpin pertandingan, melainkan sutradara hasil. Keputusan telat, keputusan berubah, keputusan yang membuat atlet bengong dan pelatih geleng-geleng kepala. Dan setiap kali ada protes, bukan klarifikasi yang datang, tapi tekanan. Ofisial ditegur keras, suasana dibuat mencekam. Pesannya jelas, terima saja, jangan ribut. Ini olahraga atau panggung otoriter? Wasit yang adil tidak butuh perlindungan. Wasit yang jujur tidak takut dipertanyakan. Yang butuh dibungkam biasanya bukan kebenaran. Aparat keamanan, penjaga event atau penjaga hasil, inilah titik paling memalukan. Karena ketika polisi masuk terlalu jauh ke urusan teknis olahraga, artinya ada yang salah besar. Pengusiran Rossi Nurasjati bukan insiden kecil, itu sinyal bahaya. SEA Games itu ajang persahabatan, ofisial tamu seharusnya dilindungi bukan diintimidasi. Kalau manajer tim saja bisa diusir dengan pengawalan senjata, apa jaminannya atlet aman bersuara? Apa jaminannya protes tidak dibalas tekanan? Inilah bentuk kekuasaan telanjang di arena olahraga. Bukan lagi fair play, tapi siapa berani melawan sistem. Dan di titik ini, Thailand bukan sekadar tuan rumah. Mereka jadi pemilik panggung. Medali emas yang terlalu mudah, terlalu cepat, terlalu banyak. 160 emas. Angka itu terus diulang. Dan setiap kali diulang rasanya makin janggal. Bukan karena Thailand tidak punya atlet hebat, mereka punya. Bukan karena mereka tidak bekerja keras, mereka bekerja. Tapi karena jarak yang tercipta terlalu ekstrem dibanding kualitas real kawasan. Indonesia, Vietnam, Malaysia, semuanya negara olahraga. Semua punya tradisi, pembinaan, dan atlet kelas Asia.
tapi di Thailand 2025. Mereka seperti figuran, statistiknya tidak proporsional. Distribusi emasnya timpang. Kalau kualitas Asia Tenggara memang sejauh itu, harusnya sudah terlihat di Olimpiade, Asian Games, atau kejuaraan dunia. Faktanya, tidak. Artinya apa? Artinya variabel non-teknis terlalu dominan di SEA Games ini. Indonesia dipaksa belajar hal yang pahit bagi Indonesia, ini bukan cuma soal medali. Ini soal mental tanding di medan yang tidak adil. Atlet kita belajar satu hal pahit. Kadang lawan terberat bukan atlet di seberang, tapi sistem di atas kepala. Dan meski begitu, Indonesia tetap berdiri. Tidak walk out, tidak bikin kerusuhan, tidak mengacaukan event. Itu kedewasaan. Itu martabat. Indonesia kalah angka tapi tidak kehilangan kehormatan. Dan justru disitulah perbedaan paling telanjang antara prestasi sejati dan prestasi buatan. SEA Games jangan jadi milik tuan rumah saja. Kalau pola seperti ini dibiarkan, SEA Games akan berubah menjadi rutinitas kosong. Tuan rumah juara sudah bisa ditebak sebelum lomba dimulai, negara tamu datang sekadar mengisi kuota. Dan publik pelan-pelan berhenti percaya. Olahraga tanpa kepercayaan itu mati, medali tanpa legitimasi itu hampa. SEA Games harus memilih menjadi ajang sportivitas atau panggung kekuasaan regional. Karena kalau terus begini, yang rusak bukan Indonesia, bukan Vietnam, bukan Malaysia. Yang rusak adalah nama SEA Games itu sendiri. Thailand boleh menutup event dengan pesta, boleh menyebut diri juara umum, boleh mencatat sejarah versi mereka. Tapi sejarah punya kebiasaan buruk. Ia selalu membuka ulang halaman yang janggal. Dan ketika itu terjadi, ketika investigasi dibuka, ketika fakta disandingkan, pertanyaan ini akan kembali muncul, lebih keras, lebih tajam, dan lebih memalukan. Ini prestasi atau rekayasa? Dampak paling berbahaya, bukan medali, tapi kepercayaan yang ambruk. Ada satu kerusakan yang jauh lebih parah dari sekadar kalah emas. Namanya hilangnya kepercayaan. Begitu publik mulai bertanya, ini pertandingan atau sandiwara? Maka selesai sudah. SEA Games hidup dari satu mata uang utama, kepercayaan. Kepercayaan atlet bahwa usaha mereka dihargai. Kepercayaan negara bahwa aturan ditegakkan setara. Kepercayaan publik bahwa hasil di lapangan bukan hasil di belakang layar. Dan di Thailand 2025, mata uang itu terdevaluasi brutal. Setiap emas Thailand kini selalu diiringi tanda bintang tak kasat mata. Bukan karena iri, tapi karena terlalu banyak cerita gelap yang menyertainya. Dan masalahnya, ini bukan cerita Indonesia saja. Di belakang layar, banyak kontingen lain menggerutu. Bedanya, tidak semua berani bicara. Karena semua tahu, melawan tuan rumah berarti berhadapan dengan sistem. Atlet, korban paling sunyi dalam panggung yang bising. Yang paling menyakitkan, atlet, bukan pejabat, bukan federasi, bukan media. Atlet, mereka yang bangun subuh, menahan sakit, menunda hidup normal, datang dengan mimpi sederhana, bertanding adil. Dan apa balasannya? Kalah oleh keputusan yang tidak bisa dijelaskan. Menang tapi tidak diakui, protes tapi ditekan, diam tapi tetap dirugikan. Bayangkan perasaan atlet Indonesia yang pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Apakah saya kurang bagus? Atau memang dari awal tidak diberi ruang? Ini luka yang tidak terlihat di papan skor, tapi membekas lama di mental atlet. Dan ketika atlet mulai kehilangan kepercayaan pada sistem, olahraga berhenti menjadi mimpi. Ia berubah jadi trauma. Thailand sebenarnya tidak perlu cara ini. Ironisnya, Thailand sebenarnya tidak butuh cara kotor untuk jadi kuat. Mereka punya sejarah olahraga, punya infrastruktur, punya atlet kelas dunia di beberapa cabang. Justru karena itu, dugaan manipulasi ini terasa lebih memalukan. Seolah berkata, kehebatan saja tidak cukup, kita butuh kontrol penuh. Dan disitulah masalah martabat muncul. Juara sejati tidak takut bertanding di lapangan netral. Juara sejati tidak anti kritik. Juara sejati tidak mengusir ofisial lawan. Kalau Thailand ingin dihormati Asia Tenggara, bukan emasnya yang harus diperbanyak, tapi keberaniannya untuk menang tanpa perlindungan sistem. Indonesia harus berhenti jadi tamu sopan. Sekarang kita bicara ke dalam.
ke Indonesia sendiri. Sudah saatnya Indonesia berhenti terlalu sopan di meja internasional. Sopan itu baik, tapi kalau kesopanan dipakai untuk membungkam ketidakadilan, itu bukan etika. Itu kelemahan. Indonesia tidak perlu marah-marah kosong, tidak perlu walkout emosional, tapi harus tegas dan sistematis. Laporkan, dokumentasikan, dorong evaluasi regional, tekan Federasi SEA Games. Karena kalau tidak sekarang, kejadian ini akan diulang. Mungkin bukan di Thailand, mungkin di negara lain, dan lagi-lagi atlet yang jadi korban. SEA Games tidak bisa lagi berjalan dengan logika lama. Namanya juga tuan rumah. Tidak, era itu harus selesai. Harus ada standar wasit independen. Harus ada mekanisme protes yang aman. Harus ada batas intervensi aparat. Harus ada transparansi pengaturan cabang. Kalau tidak, SEA Games akan terus dicap sebagai ajang paling politis di kalender olahraga Asia. Dan lama-lama, prestisnya runtuh sendiri. Medali tetap ada, upacara tetap jalan, tapi maknanya kosong. Hari ini Thailand mungkin tercatat sebagai juara umum. Besok lusa, angka itu masih ada di arsip. Tapi sejarah olahraga tidak hanya mencatat siapa menang, ia mencatat bagaimana cara menang. Dan cara itulah yang akan dibicarakan bertahun-tahun ke depan. Indonesia mungkin tidak juara umum hari ini. Tapi Indonesia berdiri di sisi yang benar dari sejarah. Bertanding tanpa mengendalikan sistem, kalah tanpa kehilangan harga diri. Dan itu dalam jangka panjang lebih mahal dari emas manapun. Satu pertanyaan, satu warisan. SEA Games 2025 Thailand akan selalu dikenang. Bukan hanya karena jumlah medali, tapi karena kontroversinya. Dan selama tidak ada klarifikasi jujur, tidak ada investigasi terbuka, tidak ada perbaikan nyata, pertanyaan ini akan terus hidup, beredar di media, di tribun, di ruang ganti atlet. Ini prestasi atau rekayasa? Sekarang lihat Indonesia, tidak juara umum, tidak berdiri paling atas, tidak memimpin parade, tapi satu hal yang tak bisa dibeli dengan sistem apapun, legitimasi moral. Indonesia datang tanpa memegang remote wasit, tanpa mengatur cabang, tanpa mengusir ofisial lawan. Indonesia bertanding di medan yang berat sebelah dan tetap tidak kehilangan arah. Itu yang membuat Indonesia hari ini justru terlihat lebih besar di mata publik yang jernih. Karena dalam olahraga, kemenangan paling mahal bukan emas, melainkan kepercayaan bahwa kamu menang dengan benar. Dan itu milik Indonesia. SEA Games 2025 akan selesai, lampu stadion akan padam, medali akan disimpan. Tapi satu pertanyaan akan tetap hidup, bergema lebih lama dari lagu penutupan. Ini prestasi atau rekayasa? Dan selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan transparansi, setiap emas Thailand akan selalu berbunyi sedikit lebih hampa saat digantung di leher.